Transportation atau pemodelan transportasi. Pemodelan transportasi atau transportation modeling adalah salah satu model linear programming yang digunakan untuk menentukan atau mendapatkan biaya termurah dalam mengirimkan barang dari beberapa sumber atau supply ke beberapa tujuan atau demand. Hal-hal yang harus diketahui untuk menggunakan model transportasi antara lain, yang pertama itu ada titik asal dan kapasitas atau pasokan pada setiap periode. Yang kedua itu titik tujuan dan permintaan pada setiap periode. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada biaya pengiriman satu unit dari setiap titik asal ke setiap titik tujuan. Selanjutnya itu ada solusi awal. Yang pertama, NWC, Northwest Corner. NWC ini adalah metode awal yang mulai mengalokasikan barang dari pojok kiri atas tabel, lalu bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai kebutuhan tanpa mempertimbangkan biaya pengiriman. Yang kedua itu LC, less cost. Memilih sel dengan biaya pengiriman paling murah terlebih dahulu, lalu mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel itu dan terus mengulang proses sampai semua kebutuhan terpenuhi. Yang ketiga itu FAM atau Vogel Approximation Method. Menghitung selisih dua biaya terkecil di tiap baris dan kolom, atau disebut penalti, lalu memprioritaskan alokasi pada baris atau kolom dengan penalti tertinggi untuk mendapatkan hasil awal yang lebih hemat biaya. Tujuan dari solusi awal adalah mendapatkan solusi feasible atau layak, yaitu alokasi barang dari sumber ke tujuan yang memenuhi semua supply dan demand tanpa memperhatikan optimalitas biaya terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada evaluasi atau optimasi solusi. Yang pertama itu ada stepping stone, metode evaluasi yang menguji sel kosong dengan membuat jalur siklus dan menghitung apakah memindahkan unit ke sana bisa menurunkan total biaya. Yang kedua yaitu ada MODI atau Modified Distribution, yaitu metode evaluasi tapi menggunakan perhitungan nilai bantu seperti U dan V untuk mengecek apakah solusi saat ini sudah paling murah atau masih bisa diperbaiki. Setelah solusi awal diperoleh, dilakukan evaluasi untuk mencari solusi optimal dengan biaya pengiriman total paling murah. Setelah paham definisinya, sekarang saatnya kita coba langsung kerjain soalnya biar lebih kebayang. Tenang saja, nanti bakal dijelaskan juga langkah-langkah pengerjaannya secara bertahap. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi POMQM. Untuk langkah yang pertama, bisa dimulai dari buka browser Google Chrome atau browser lainnya. Lalu, ketikkan kata kunci download POMQM versi 5 pada pencarian Google. Lalu, bisa dilanjut dengan klik dan pilih link download versi terbaru, misalnya versi 5.2. Lalu, tunggu proses download selesai. Jika sudah selesai, buka file hasil instalisasi, lalu diklik 2 kali pada file instalisasi. Setelah muncul tampilan seperti ini atau tampilan Home POMQM, ikutilah langkah instalisasi dengan mengklik Next secara berurutan. Selanjutnya, pada pengisian data, Anda bisa mengisi nama lengkap Anda sesuai akun Windows atau sesuai nama yang diinginkan. Selanjutnya, pilih opsi seperti individual student, lalu tentukan folder tujuan instalisasi jika diminta, lalu lanjutkan dengan klik Next. Selanjutnya, tunggu proses instalisasi selesai hingga muncul tombol Finish. Jika semuanya sudah selesai, klik 2 kali dan Anda akan melihat tampilan utama POMQM yang siap digunakan untuk berbagai metode kuantitatif seperti linear programming, forecasting, decision analysis, dan lain-lainnya. Sekian
Tutorial cara menginstal Halo semuanya, kali ini kita akan pecahkan masalah biaya kirim order deal motor pakai metode transportasi. Kita akan cari biaya kirim termurah pakai metode NWC, LC, dan VAM. Lalu dioptimalkan dengan MODI atau stepping stone. Nah, jadi pilih salah satunya guys. Sebelum kita masuk ke metodenya, langkah pertama yang paling penting adalah mengubah soal cerita menjadi sebuah tabel formula yang terstruktur. Tabel ini akan menjadi dasar kita untuk semua perhitungan. Jadi, begini caranya. Langkah yang pertama, ada 3 gudang, yaitu di daerah ABC. Masing-masing gudang memiliki kapasitas sebesar 150, 130, dan 120. Ini jadi baris pada tabel dengan kapasitas di kolom paling kanan, yang ini. Lalu, ada 4 wilayah, yaitu wilayah P, Q, R, dan S. Setiap wilayah memiliki permintaan masing-masing sebesar 100, 110, 120, dan 70. Ini jadi kolom pada tabel dengan permintaan di baris paling bawah, yang ini guys. Lalu, di setiap sel pertemuan gudang dan wilayah diisi angka biaya kirim per unit. Contoh, gudang A ke wilayah P biayanya 10. Nah, ini dimasukin ke sini. Jadi kayak disalin aja. Lalu yang terakhir, total kapasitas yang ini dan total permintaan dijumlahkan. Hasilnya 400. Jadi masalah transportasi ini seimbang. Dari sini, kita bisa mulai pakai metode NWC, LC, atau VAM. Gampang kan? Oke teman-teman, setelah membuat tabel formula, kita masuk ke metode NWC-nya. Nah, metode NWC adalah cara mencari solusi awal masalah transportasi dengan mulai alokasi dari pojok kiri atas tabel. Langkah yang pertama yaitu alokasikan unit semaksimal mungkin pada sel paling kiri atas gudang A, wilayah P, sesuai dengan suplai baris dan permintaan kolom. Berarti di mana? Berarti di sini. Nah, di sini itu 100. Otomatis wilayah P-nya habis. Jadi permintaannya habis. Nah, kalau permintaannya habis, kita pindah ke sel yang di kanannya, yaitu wilayah Q. Kapasitasnya ada di 150. Oke. Berarti di sini diisi ada di 50. Nah, karena supply barisnya habis, pindah ke sel yang di bawahnya. Ke sini. Nah, di gudang B dan wilayah Q itu permintaannya 110 dan 130 kapasitasnya. Berarti di sini ngisinya itu 60. Nah, ini berarti permintaannya habis, pindah ke sel yang di kanannya. Lanjut wilayah R. Wilayah R itu 120 dan kapasitasnya 130. Oke. Berarti di sini kita mentok di 70. Berarti apa? Gudang B-nya habis. Kalau gudang B-nya habis, berarti pindah ke sel yang di bawahnya. Oke. Nah, wilayah R. Wilayah R itu permintaannya 120 dan udah ngirim 70 di gudang B. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu 50. Nah, wilayah R habis 120. Oke. Lanjut ke wilayah S karena si kolom permintaannya habis. Nah, wilayah S ini 70 permintaannya dan kapasitasnya 120 dan udah dikirim juga di wilayah R 50. Berarti sisanya 70.
Nah, kayak gini teman-teman. Nah, setelah mengetahui, kita lanjut mencari TC-nya. Nah, mencari TC-nya itu gimana? Kayak 100 dikali 10, 50 dikali 6 gitu. Kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, hasil akhirnya itu ada di 3000. Oke, teman-teman, kita lanjut ke metode least cost. Cara singkat mencari metode least cost. Yang pertama, lihat seluruh tabel biaya. Temukan sel dengan biaya yang paling kecil. Nah, di sini biaya terkecilnya ada di angka 4. Isi sel termurah tadi dengan unit sebanyak-banyaknya. Pilih yang lebih kecil antara sisa kapasitas gudang atau sisa permintaan wilayah. Di sini, karena yang kecilnya itu permintaan wilayah, berarti diisinya 100. Otomatis si wilayah P-nya udah habis. Sedangkan si kapasitasnya masih sisa 30. Oke, lanjut kita ulangi lagi, yaitu mencari biaya terkecil, yaitu di angka 5. Nah, berarti di sini di antara permintaan dan kapasitas yang paling kecil itu ada di permintaan. Berarti ini diisi dengan angka 70. Nah, berarti wilayah S-nya habis. Kita lanjut mencari biaya terkecil lagi, yaitu di angka 6. Nah, permintaannya 110, kapasitasnya 150. Otomatis yang kecil itu permintaan. Kita isi 110. Berarti wilayah Q-nya udah habis. Kita lanjut mencari biaya yang paling kecil lagi, di angka 9. Oke. Karena si kapasitasnya itu belum terpenuhi semua, berarti kita cari kapasitasnya dulu. Di sini kan gudang C itu kapasitasnya 120 dan di wilayah S udah ngirim 70. Otomatis di sini itu sisanya 50. Oke. Nah, lanjut di biaya 10 di sini itu kapasitasnya 130 dan udah dikirim di wilayah P sebanyak 100, berarti sisanya 30. Lanjut. Di wilayah R kapasitasnya 150 dan udah pernah dikirim di wilayah Q di 110. Berarti sisanya ada di angka 40. Nah, wilayah R habis. Bisa dihitung sendiri kayak 120. Nah, setelah itu kita cari TC-nya. Nah, TC-nya itu sama kayak yang di atas tadi. Kayak 110 dikali 6 ditambah 100 dikali 4 gitu, dan seterusnya. Nah, kita lihat hasilnya berapa? Hasilnya 2600. Kita lanjut. Oke teman-teman, lanjut ke metode terakhir solusi awal, yaitu metode VAM. Langkah untuk mencari metode VAM. Yang pertama, hitung selisih antara dua biaya terkecil di setiap baris dan kolom. Wilayah P selisihnya 3, yaitu 7 dikurangi 4. Wilayah Q sama dengan 7. Wilayah R sama dengan 1. Wilayah S sama dengan 3. Lanjut ke gudang A. Gudang A selisihnya itu 2. Didapat dari 8 dikurangi 6. Gudang B 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Gudang C 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Lalu, identifikasi baris atau kolom dengan nilai selisih penalti paling besar. Yang paling besar di sini angka 7. Oke. Pada baris atau kolom dengan penalti terbesar tadi, alokasikan sebanyak mungkin unit ke sel dengan biaya paling kecil. Jangan melebihi kapasitas gudang atau permintaan wilayah. Berarti di sini biaya terkecilnya 6, dialokasikannya 110. Otomatis wilayah Q-nya ini sudah habis. Kita tandain dulu.
Lanjut diulangi lagi mencari selisih dari yang langkah pertama. Ini masih 3. Wilayah Q ini karena udah habis, kita stripin aja guys. Di wilayah R masih 1. Yang ini pun masih 3. Lanjut ke gudang A. Gudang A ini selisihnya masih 2. Gudang B masih 6, yaitu 10 kurangi 4. Gudang C 7 kurangi 5 masih 2. Nah, identifikasi dengan nilai terbesar yaitu di angka 6. Berarti di gudang B. Yang paling kecil biayanya di angka 4. Berarti alokasikannya di sini sebanyak 100. Otomatis wilayah P udah habis. Oke. Balik lagi mencari selisih ke langkah awal. Ini udah habis. Berarti di stripin aja. Wilayah Q pun sama, habis. Wilayah R masih 1. 10 kurangi 9. Wilayah S masih 3. Nah, gudang A 11 kurangi 8 sama dengan 3. 12 kurangi 10 sama dengan 2 di gudang B. Gudang C 9 kurangi 5 sama dengan 4. Yang paling besar yang mana? Angka 4. Berarti ada di gudang C. Biaya terkecilnya ada di angka 5. Berarti alokasikannya di sini 70. Otomatis wilayah S habis. Berarti sisa di wilayah R. Nah, di wilayah R ini kayak tinggal sisa-sisanya, nggak perlu ngitung selisih juga bakal ketemu kok. Kayak contoh gudang C dengan biaya 9. Kapasitas gudang C itu 120. Dan udah ngirim di wilayah S sebanyak 70. Berarti sisanya berapa? Sisanya 50. Berarti gudang C udah full. Lanjut ke gudang B. Gudang B kapasitasnya 130, udah ngirim di wilayah P 100, berarti nyisa 30. Lanjut ke gudang A. Kapasitasnya 150 dan udah pernah ngirim di wilayah Q 110. Sisanya berarti 40. Nah, wilayah R itu pun habis karena 40 tambah 30 tambah 50 sama dengan 120. Dan ke kanannya pun udah habis ya ke kapasitasnya. Nah, dari sini tinggal mencari si TC-nya aja. Nah, untuk mencari TC itu sama kayak yang di atas. Jadi hasil akhirnya itu 2600. Jadi didapat total biaya terendah sebesar 2.600 dengan menggunakan metode least cost ini dan metode FAM. Jadi pilih salah satu, sama aja hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan soal materi transportasi di aplikasi POMQM. Jadi untuk yang pertama, kita buka dulu aplikasi POMQM-nya. Nah, jika sudah muncul seperti ini di POMQM, pilih modul transportasi pada panel kiri. Lalu, untuk title-nya itu bebas ya teman-teman mau diisi apa. Lalu, number of source-nya itu kita ganti menjadi 3. Lalu, number of destination-nya itu kita ganti menjadi 4. Objektifnya itu kita pilih minimize ya. Lalu, row of names-nya itu kita pilih source 1, 2, 3, dan column of names-nya itu kita pilih destination 1, 2, 3. Lalu kita klik OK. Dan jika sudah muncul seperti ini, kita bisa ganti. Dan untuk yang pertama kita ganti dulu ya, ini tuh kita mengganti sumbernya. Jadi untuk sumber yang pertama itu gudang A,
untuk yang kedua itu gudang B, dan untuk yang ketiga itu gudang C. Dan di sini itu kita juga akan mengganti yang pertama itu jadi wilayah P, dan yang kedua jadi wilayah Q, dan yang ketiga itu menjadi wilayah R, dan yang terakhir itu menjadi wilayah S. Jadi di sini kita isi dulu permintaannya. Permintaannya itu yang wilayah P itu permintaannya 100. Nah, wilayah P itu permintaannya 100. Dan untuk wilayah Q itu permintaannya 110, dan wilayah R 120. Permintaannya 120, dan wilayah S itu 70. Nah, jadi permintaan atau demand adalah jumlah unit yang dibutuhkan oleh setiap tujuan. Nah, di sini ada 100, 110, 120, dan 170. Lalu, supply atau kapasitas itu adalah jumlah unit yang tersedia dari setiap sumber. Jadi, di sini itu kapasitasnya kita akan mengisi untuk yang gudang A itu 150, dan yang gudang B itu 130, dan yang gudang C itu 120. Kapasitas itu adalah jumlah unit yang tersedia dari setiap sumber. Gitu ya teman-teman. Dan jika sudah terisi, kita isi bagian tabelnya ini. Pertama itu 10, 4, 7, lalu 13, 14, 6. Dan yang R itu 11, 10, 9. Dan untuk wilayah S itu 8, 12, 5. Nah, teman-teman, jika tabelnya sudah terisi semua seperti ini, angka-angka yang sudah terisi dan namanya sudah diganti, kita selanjutnya akan menentukan starting metodenya ya, teman-teman. Kita klik dulu di sini starting metode, kita klik di sini. Dan di starting metode itu biasanya ada northwest corner. Terus ada minimum cost metode, atau ada juga Vogel-approximation metode, atau VAM. VAM ini sering memberikan solusi awal yang lebih baik. Itu ya teman-teman. Lalu kita klik solve untuk memproses data dan menampilkan hasil. Yang pertama itu ada transportation result. Jadi di sini itu kan transportation result itu atau tabel solusi utama adalah visualisasi matriks alokasi dari setiap sumber ke setiap tujuan dalam solusi optimal. Nah, di sini itu kan ada sel kosong, berarti tidak ada pengiriman ke rute tersebut ya teman-teman. Untuk yang kedua itu ada marginal cost atau biaya marginal. Jadi, adalah menguji optimal solusi nilai pada rute yang tidak digunakan, menunjukkan potensi perubahan biaya rute tersebut dipakai solusi optimal jika semua nilai lebih dari 0. Lalu, selanjutnya ini ada iteration atau iterasi. Tampilannya seperti ini, menunjukkan proses langkah demi langkah pencapaian solusi optimal, termasuk tabel alokasi sementara dan indeks perbaikan di setiap tahap. Dan yang terakhir itu ada shipping list. Nah, seperti ini. Shipping list atau daftar pengiriman menampilkan rencana pengiriman final atau terakhir ya teman-teman, rute, jumlah unit, biaya per unit, total biaya per rute.
dan total biaya transportasi terendah atau TC. Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mendapatkan solusi awal menggunakan metode PAM. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mencari solusi optimalnya dengan metode stepping stone. Sebenarnya untuk solusi awal kalian bisa pakai metode Northwest Corner atau least cost. Tapi PAM seringkali memberikan kita start yang lebih dekat ke solusi optimal. Jadi, kita akan pakai hasil PAM kita sebagai dasar untuk stepping stone kali ini. Langkah pertama di stepping stone adalah membuat jalur tertutup. Ini dia caranya. Pilih satu sel kosong sebagai titik awal. Yang dimaksud sel kosong di sini yaitu seperti wilayah P, wilayah S, wilayah Q. Lalu, untuk mengisi kotak kosong di sini, kita pilih dari titik awal. Seperti gudang A ke wilayah P. Kita isi di sini HP. Lalu dari gudang A ke wilayah S. Lagi S. Selanjutnya dari gudang B ke wilayah Q. Lalu dari gudang B ke wilayah S. BS. Lalu selanjutnya dari gudang C ke wilayah P. Kita isi lagi CP dan gudang C ke wilayah Q. CQ. Buat jalur melingkar dari sel kosong tersebut, bergerak secara horizontal bisa ke bawah dan secara vertikal bisa juga ke samping. Melalui sel-sel yang sudah terisi ada alokasinya. Contoh sel yang sudah terisi ada alokasinya itu seperti wilayah Q, wilayah R, wilayah P, wilayah S yang sudah ada angkanya. Untuk mengisi jalur tertutup di sini, kita pilih dari kotak kosong yang pertama, yaitu AP. Lalu kita akan bergerak secara horizontal dari gudang A ke wilayah P, lalu dari gudang B ke wilayah P. Berarti BP. Dari gudang B ke wilayah R. Lalu kita lanjut lagi dari gudang A ke wilayah R. Jadi tujuannya ini untuk kembali ke sel kotak kosong awal satu putaran. Dan penting untuk diingat bahwa angka diawali dengan positif dan diakhiri dengan negatif. Untuk mengisi jalur tertutup berikutnya, kita ikuti langkah sebelumnya. Langsung kita isi aja ya. Setelah itu, masukkan janji dari yang sudah dibuat jalur tertutup tersebut, lalu hitung indeksnya. Jadi untuk mengisi biaya per unit di sini untuk menghitung biaya per unit di sini kita masukkan biaya yang sudah dibuat
jalurnya. Seperti AP, biaya per unitnya berarti 10. Lalu BP, biaya per unitnya 4. BR, biaya per unitnya 10. Lalu AR, biaya per unitnya 11. Untuk mengisi biaya per unit selanjutnya, ikuti langkah sebelumnya. Langsung kita isi aja. Selanjutnya kita hitung indeksnya, yaitu 10 kurang 4 ditambah 10 dikurang 11, hasilnya 5. Langsung kita isi aja. Setelah kita hitung semua indeks perbaikan yang kita lihat hasilnya. Dalam kasus kita ini, ternyata semua angka indeksnya bernilai positif. Apa artinya ini? Kalau semua indeks perbaikan sudah positif atau 0, itu berarti solusi kita sudah optimal. Jadi, total biaya sebesar 2.600 yang kita dapat dari PAM itu sudah yang paling efisien. Karena sudah optimum, kita tidak perlu lanjut ke langkah stepping stone berikutnya, seperti menentukan sel donor atau menghitung nilai baru untuk alokasi. Kita sudah selesai dan mendapatkan solusi terbaik. Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mendapatkan solusi awal menggunakan metode PAM. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mencari solusi optimalnya dengan metode stepping stone. Sebenarnya untuk solusi awal kalian bisa pakai metode Northwest Corner atau least cost. Tapi PAM seringkali memberikan kita start yang lebih dekat ke solusi optimal. Jadi kita akan pakai hasil PAM kita sebagai dasar untuk stepping stone kali ini. Langkah pertama di stepping stone adalah membuat jalur tertutup. Ini dia caranya. Pilih satu sel kosong sebagai titik awal. Yang dimaksud sel kosong di sini yaitu seperti wilayah P, wilayah S, wilayah Q. Lalu, untuk mengisi kotak kosong di sini, kita pilih dari titik awal, seperti gudang A ke wilayah P. Kita isi di sini AP. Lalu dari gudang A ke wilayah S. Lagi S. Selanjutnya dari gudang B ke wilayah Q. DQ, lalu dari gudang B ke wilayah S. BS. Lalu selanjutnya dari gudang C ke wilayah P. Kita isi lagi CP dan gudang C ke wilayah Q. CQ. Buat jalur melingkar dari sel kosong tersebut, bergerak secara horizontal bisa ke bawah dan secara vertikal bisa juga ke samping. Melalui sel-sel yang sudah terisi ada alokasinya. Contoh sel yang sudah terisi ada alokasinya itu seperti wilayah Q, wilayah R, wilayah P, wilayah S yang sudah ada angkanya. Untuk mengisi jalur tertutup di sini, kita pilih dari kotak kosong yang pertama, yaitu AP. Lalu kita akan bergerak secara horizontal. Dari gudang A ke wilayah P, lalu dari gudang B
ke wilayah P. Berarti BP. Dari gudang B ke wilayah R. Lalu kita lanjut lagi dari gudang A ke wilayah R. Jadi tujuannya ini untuk kembali ke sel kotak kosong awal 1 putaran. Dan penting untuk diingat bahwa angka diawali dengan positif dan diakhiri dengan negatif. Untuk mengisi jalur tertutup berikutnya, kita ikuti langkah sebelumnya. Langsung kita isi aja ya. Setelah itu, masukkan biaya dari yang sudah dibuat jalur tertutup tersebut, lalu hitung indeksnya. Jadi untuk mengisi biaya per unit di sini untuk menghitung biaya per unit di sini, kita masukkan biaya yang sudah dibuat jalurnya. Seperti AP, biaya per unitnya berarti 10. Lalu BP, biaya per unitnya 4. WR, biaya per unitnya 10. Lalu AR, biaya per unitnya 11. Untuk mengisi biaya per unit selanjutnya, ikuti langkah sebelumnya. Langsung kita isi aja. Selanjutnya kita hitung indeksnya, yaitu 10 kurang 4 ditambah 10 dikurang 11, hasilnya 5. Langsung kita isi aja. Setelah kita hitung semua indeks perbaikan yang kita lihat hasilnya. Dalam kasus kita ini, ternyata semua angka indeksnya bernilai positif. Apa artinya ini? Kalau semua indeks perbaikan sudah positif atau 0, itu berarti solusi kita sudah optimal. Jadi, total biaya sebesar 2.600 yang kita dapat dari PAM itu sudah yang paling efisien, karena sudah optimum. Kita tidak perlu lanjut ke langkah stepping stone berikutnya, seperti menentukan sel donor atau menghitung nilai baru untuk alokasi.
kita sudah selesai dan mendapatkan solusi terbaik.